eh, Bang Ramji gitu. Kalian tuh belum pernah kolaborasi ini ya. Distorsi Kolektif sebagai komunitas asal Cikarang dan Awesome band jazz progressive hardcore dari mana tadi, Depok? Dari Depok. Ya gitu. Kalau kalian berdua ini kolaborasi ini bakal gimana? Bakal dikasih nama apa coba? Ini mah kita what if aja lah, berandai-andai. Oli Samping dan apa tadi? Mungkin kita bisa namain. Kalau ditanya kolektif butuh apa sih? Ya kita cuma butuh kerjasama di lingkungan sih Mas. Karena kita sepakat bahwa kolektif itu sendiri kita bisa artikan sebagai gotong royong. Yep. Karena kalau kita bisa kerjain bareng-bareng, kenapa harus sendiri kan? Benernya emang bukan diprioritasin untuk pertunjukan gitu, tapi teman-teman mengubahnya dan menyulapnya. Menyulap. Biasa ya itu ya, kayak gitu-gitu. Rebel. Dan akhirnya setelah adanya Awesome, Ane bisa bilang wujud nyata lumbung kebudayaan dan kesenian lahir di sebuah gang. Halo, selamat sore netizen. Bertemu lagi dengan saya Bobby Rendra di acara Podcast 2.4 edisi kita live di acaranya apa tadi? Jatlingko. Oke, kita sedang ada di event Jatlingko di Cikarang dan sore ini kita bakal langsung ngobrol. Langsung di sebelah saya udah ada dua pelaku kreatif yang berbeda bidang. Yang pertama ini dari Distorsi Kolektif ada Ramji ya? Ada Ramji dan satu lagi ada Bang Zam dari Awesome. Halo. Oke, sapa dulu dong ke kamera. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari Halo Distorsi. teman-teman juga dari Distorsi Keras. Distorsi Kreatif. Distorsi bersama Bang Zam Kreatif. dari Distorsi Orkes Keras. Oli Samping. Wah, sekalian suka ceng-cengan gitu ya, asik ya. Enggak. Yang di Tongkrongan Awesome, aja tongkrongan. Tongkrongan aja. Awesome jadi Oli Samping. Terus ada bisa. apa? Distorsi Keras. Distorsi Keras. Kerasukan gitu. Padahal organisasi sebelah. Jadi sebenarnya gini deh, kita Cik, mulai gitu. obrolan dengan hal yang paling dasar dulu gitu. Saya baru kenal sama kalian tuh di sini kan. Ngelihat Bang Ramji dan Bang Zam ini unik nih secara outlook, secara fashion di hari ini, di senja ini. Ini pakai sarung, ini rambutnya dikepang. Oke, coba ini tuh sebenarnya kalian inspirasi fashionnya dari mana? Dari mungkin Bang Ramji silahkan. Belaga identitas aja sebenarnya. Biar Oke. terlihat seperti pelaku budaya katanya CI lagi itu. Padahal Enggak sih sebenarnya ya mencoba menelusuri ya dari budaya Indonesia sendiri bahwa kain batik menjadi bagian dari suatu budaya yang harus kita akui. Oke. Jadi mencoba mencintai aja sih Mas. Oke. Seberapa sering fashion seperti ini dipakai di acara-acara publik? Kalau Atau emang di rumah begini juga? Kalau berkain sih biasanya selalu ketika ada event mungkin kita datang Yep. ke festival atau kita lagi bikin program sih biasanya beberapa dari kita emang mencoba membiasakan berkain sebagai Oke. outfit sehari-hari gitu. Tapi ya kalau sehari-hari sih ketika bekerja dan lain-lain sih kita ya standar-standar aja. Tapi gimana rasanya pakai ini? Nyaman sejauh ini nyaman. Nyaman ya? Ya mungkin nggak tahu sih menurut orang aneh atau enggak tapi ya ini bagian dari identitas. Wih, Cilah. mantap. Oke, sekarang Bang Zam dari Oli Samping. Awesome. Coba tentang fashion hari ini kayaknya sangat strong karakternya nih. Wah, dengan rambut kepang, strong. dengan topi koboi. Sebenarnya emang kita cowboy, saya cowboy, cuman kudanya lagi lari. Jadi kalau di Kepang sendiri sebenarnya apa ya? Kita manggung nih, rambut digerai. Coba dah, ente gerai. Oh iya. Manggung sambil main gitar, ada mic juga. Wih. Ini masuk sini nih. Kata Bokin, udah deh Kepang aja kayaknya lucu gitu. Kayak orang-orang Indiana. Cuman kalau kita ngaca-ngaca Yahudi kuno juga nih kelihatan. Iya. Digerai belum lagi gerah kan. Kayak rabi-rabi gitu ya. Oke. Sebenarnya nah
kita mau bahas tentang ini sih ya satu-satu nih. Distorsi Kolektif dan Awesome sebagai band orkes ya. Mungkin bisa dimulai dari Awesome dulu nih. Oh ya. Oke. Sebenarnya kalian berdua ini apa yang mau kalian coba tawarkan ke lingkungan kalian dengan karya-karya kalian, dengan movement kalian? Itu kali pertanyaannya. Bentar, tadi boleh dikoreksi gak Awesome band apa, Kang? Aku tadi bilangnya band orkes. Bukan, Awesome itu jazz. Oke. Oke. Kita bakal bahas ya. Nanti kita bakal bahas ya. Sekarang berarti dengan identitasnya masing-masing, Awesome dan Distorsi Kreatif ini sebenarnya adalah ya let's say Distorsi Kreatif ini sebagai movement, Awesome ini sebagai unit musik ya. Berarti kan membuat karya dan membuat movement gitu. Apa yang sedang kalian coba tawarkan ke lingkungan masing-masing? Mungkin kalau dari kita sih yang kita coba selalu tawarkan kepada teman-teman maupun masyarakat, kita mencoba melakukan suatu praktik kerja bersama. Kita mencoba membangun sebuah ekosistem di Cikarang. Karena kita rasa tuh di Cikarang sendiri kita nggak punya playground. Kita tuh selalu dihantui dengan kata-kata, wah Jakarta tuh keren, Bandung tuh keren. Kita tuh yang di pinggiran selalu tidak ada nilai. Kenapa selalu menganggap daerah lain itu keren? Kenapa nggak bikin daerah kita ini yang menjadi keren gitu supaya diakui oleh daerah-daerah lain? Sebenarnya yang kita tawarin bentuk kerjasama dalam berkolaborasi karena kita sendiri sebuah organisasi nirlaba yang beranah di seni. Jadi kita coba ajak teman-teman untuk bekerjasama melakukan apapun itu bentuk kegiatan seni, multidisiplin ilmu. Kita coba bikin program bareng, kolaborasi bareng. Sejauh ini sih kita selalu konsisten mencoba membangun ekosistem yang kita bicarakan itu. Jadi menawarkan ruang bersama dan optimisme bahwa setiap daerah itu punya potensi dan hak yang sama untuk jadi keren. Betul. Gak cuma kota besar. Betul Mas. Itu dari Distorsi Kolektif, Distorsi Keras. Distorsi Keras. Oke, dari Awesome. Sebenarnya kalau sama ya cara berkomunal teman-teman lintas disiplin kurang lebih ya masing-masing tempat gitu. Tapi pasti punya kesulitan sama kegampangan masing-masing ya. Kalau dari Awesome sendiri kan di Depok sebenarnya udah jelas tuh identitasnya Depok ya kan. Depok. Ya seperti yang kalian tahu lah Depok punya paspor sendiri ya. Ya. Depok dengan segudang anomalinya gitu. Nah Awesome ada di tengah kota Depok itu menjadi anomali lainnya sebenarnya gitu. Memperkaya anomali Depok. Ya ketimbang yang ngomongin masalah yang ya udahlah ya. Yang gitu selalu kenapa kita hadir di masyarakat langsung. Kebetulan gitu dan minimnya ruang-ruang ekspresi itu gunanya Awesome itu menjadi emang kita nggak terbatas ruang gitu. Oke. Jadi movement pertama Awesome ketika rilis single pertama di 1438 Hijriah yang bertajuk Pemuda Dalam Gang, akhirnya Ane sendiri nanya sebenarnya sosok pemuda dalam gang itu yang mana? Nah, gitu kan. Corona masuk akhirnya kita buat suara dalam gang gitu. Jadi ini kawan bikin bukan event ya kalau bisa dibilang. Ya udah kita bikin aja tanpa kebatas ruang di gang, tanpa nutup jalan gitu. Dan memperkenalkan Awesome gitu. Ketika Awesome kan mainnya tuh di pelataran aja gitu. Bukan karena nggak mampu buat sewa studio gitu. Tapi karena ini pengen nunjukin juga bermasyarakat gitu. Karena kan emang bikin Awesome emang gak terbatas ruang gitu. Ya paham gak kira-kira? Kebayang? Kebayang kan? Jadi kita kenalin sekalian di suara dalam gang itu. Akhirnya jadi disiplin baru gitu. Oke. Ini yang hal menarik yang saya tangkap dari jawaban kalian berdua tadi adalah persamaannya adalah di spirit untuk berkarya, spirit untuk bergerak, spirit kolektif. Ya kan? Oke, mungkin berikutnya aku pengen tahu opini dari teman-teman. Dari Mas Zam, Mas nggak boleh Mas ya, Bang.
Bang, tadi di backstage aku diprotes. Bang Zam dan Bang Ramji, pertanyaanku adalah hari ini, kondisi sekarang, saat ini, kolektif itu butuh apa sih? Sebenarnya kalau ditanya kolektif butuh apa sih, ya kita cuma butuh kerjasama di lingkungan sih Mas. Karena kita sepakat bahwa kolektif itu sendiri kita bisa artikan sebagai gotong royong. Yap. Karena kalau kita bisa kerjain bareng-bareng, kenapa harus sendiri kan? Oke. Jadi kalau misalkan kitanya aja di lingkungan masih senggol-senggolan, masih suka, wah apa sih itu, ngapain sih ini, ya ekosistem yang kita bicarakan selama ini tuh nggak mungkin terbentuk gitu. Oke. Jadi ya memang harus kerjasama bareng-bareng gitu. Kalau mau ngomongin ekosistem yang sama, mau daerah kita ini maju, ya kita memang harus bisa kerjain bareng-bareng sih. Karena ketika ngomongin ekosistem skala besar tuh nggak bisa dikerjain sendiri sih. Oke. Oke, dari Bang Zam dulu. Ya setuju sama Bang Ramzi nih, emang harus dan kudu saling silang begitu. Buktinya dengan adanya kolektif dari teman ke teman, ya ini Olsam bisa main di Cikarang gitu. Oke. Kali pertamanya gitu. Oke, debut di Cikarang ya. Debut di Cikarang gitu. Sebelumnya kan kita ya Jabodetabek lah. Manggung paling besar di mana kalau Olsam? Kalau Olsam panggung, aduh. Ini ria gak sih dibilangnya? Enggak ya, tahun kemarin Synchronize. Kebetulan. Iya, nggak mungkin kebetulan. Di mana? Di Synchronize Fest. Di Synchronize Fest tuh. Bahkan lebih susah manggung di Cikarang dibanding Synchronize. Oh iya dong. Tapi terjawab akhirnya dengan kolektif tadi. Lagi-lagi spirit sorry ya. Bang Ramzi, kota-kota kelas 3 yang dihantui bayang-bayang kota besar gitu. Oke. Ya emang kita bukan berlomba-lomba sih ya, lebih ini loh identitas gue gitu sebenarnya gitu sih. Lebih ke situ sih. Karena emang agak gimana ya kalau dibilang bayang-bayang kan susah gitu. Iya. Mending ya dari kita sendiri, dari teman-temannya sendiri, antar kotanya. Justru malah kita lagi bikin ini teman-teman akap. Betul. Antar kota, antar provinsi. Oh enggak dong. Apa Itu tuh? terlalu biasa. Antar kota, antar padepokan. Mantap. Boleh nih ntar Lebih lokal pemuda lagi. dalam gang, distorsi kolektif Ya. sama akang-akang nih, akang ini. Akang Bobby. Bisa lah. Bisa banget. Oh, Jadi sebenarnya kondisinya menarik ya. Artinya tuh kayak seakan-akan ada stigma gitu bahwa kota besar itu selalu lebih keren dan kota-kota yang belum sebesar itu kayak nggak sekeren itu. Padahal menurutku potensi keunikan berbanding terbalik. Aku bisa bilang kayak di kota-kota besar, let's say Jakarta, Bandung, lebih besar peluang pergerakan dan kreativitas mereka tuh seragam gitu. Tapi ketika di kota kedua, kota ketiga malah lebih otentik gitu. Bener gak sih? Kita harus sepakatin itu sih. Iya kan gitu. lebih militan gak sih? Betul. Karena militansi, karena originalitas gitu. Mungkin karena counter culture juga ada something yang mau dikritisi gitu. Ya, Akhirnya identitasnya tuh selalu unik dan karakternya lebih kuat. Seperti kalian hari ini gitu, tiba-tiba pakai sarung, tiba-tiba jadi kepang Cowboy. Yahudi gitu. Gitu kan. Gitu. Mungkin emang apa ya, bisa dibilang udah kodrat. Kodrat. Hukum sosial kali ya. Malam. Hukum alam. Bisa. Kodrat kayaknya emang tuh. Oke, berarti oke. Kalau menurut kalian tuh sekarang aktivitas nongkrong itu dipengaruhi sama kota nggak sih? Kayak misalnya kota besar tuh nongkrongnya gini, sedangkan kota kedua, kota ketiga, kalau menurutku kota, let's say tempat yang kasarnya disebut semakin pelosok, malah semakin warm, semakin hangat dalam urusan nongkrong. Gitu. Menurut kalian gimana soal itu? Kita lagi bicara soal filosofi nongkrong ini ya. Wah. Nanti dijadiin merek apa nih, silahkan nih. Kalau buat nongkrong ya, untuk Olsam sendiri emang lahir tuh di sebuah gang di bilangan Cagar Alam, cari deh di Depok. Cagar Alam. Cagar Alam. Oke. Makanya begini modelannya, orang hutan. Jadi emang kita lahir di sebuah tongkrongan gitu, Oke. di dalam gang gitu.
Dan kebetulan di Depok pada saat itu emang teman-teman nongkrongnya dari rumah ke rumah sebelum maraknya coffee shop ya gitu. Oke. Nah, sama Oh. tempat-tempat venue-venue yang disulap sebenarnya emang bukan diprioritasin untuk pertunjukan gitu, tapi Oke. teman-teman mengubahnya dan menyulapnya Menyulap biasa ya itu ya kayak gitu-gitu. rebel. Dan akhirnya setelah adanya Olsam, Ane bisa bilang wujud nyata lumbung kebudayaan dan kesenian lahir di sebuah gang gitu. Oke, yang jauh dari nilai-nilai yang modern banget atau terlalu kosmopolitan Wah, banget. justru lebih modern. Justru lebih modern. Gimana Ah. gimana? Ya kita baru buka rumah, buka gerbang aja, udah banyak kalau Ane sebagai musisi ya, Iya. banyak banget kita menangkap apapun lah gitu untuk dikaryakan. Sebenarnya Oke. kalau kita bicara kota kosmopolitan, kota besar, apa sih permasalahan kan gitu. Template. Lebih template ya. Walaupun pusingnya sama Pusingnya sama. gitu. Gimana nih dari distorsi kolektif nih soal sebagaimana nongkrong ini masih sepenting apa sih di kondisi sekarang untuk urusan movement, urusan kreativitas ya? Ya kita rasa sepertinya nongkrong menjadi suatu kewajiban karena Mantap. kita pun belakangan ini mencoba memberhentikan yang nongkrong-nongkrong cuma mabok-mabok tapi nggak bikin karya gitu. Cailah. Canda aja. Enggak sih, coba kita karena kita punya keresahan di Cikarang ini sendiri. Kita rasa kita mencoba memanfaatkan momen-momen ketika ketemu teman-teman, mencoba berjaring dengan teman-teman. Kayak hari ini saya kenal dengan Mas Jam. Siapa tahu ke depan kita bisa bikin showcase bareng. Pada akhirnya dengan nongkrong itu sendiri bisa menciptakan yaitu ruang-ruang yang kita harapkan gitu. Karena kita rasa sebuah ide apapun itu bentuknya mungkin akan terlahir dari tadi nongkrong-nongkrong itu gitu. Bisa kalau tadi aku ngobrol sama Mas Naba tuh memang awal pemberdayaannya tuh dari bareng-bareng Betul, tadi gitu, ya Mas, ya. gitu. Mungkin nongkrong di sini pun aku takutnya ada pergeseran makna ya. Makna gitu kan. Kayaknya sekarang tuh nongkrong tuh udah mulai elit ketika sorry itu saya ya kayak beberapa coffee shop tuh melabelkan dirinya sebagai bisnis tempat nongkrong, bukan bisnis kopinya lagi. Jadi kayak kalau nggak di coffee shop A, kalau nongkrongnya bukan di coffee shop B gitu, kayaknya nggak sekeren mereka gitu. Padahal ya gimana ya gitu. Nongkrong itu menurutku harus aktivitas yang kita melingkar ngumpul tanpa batas kan. Mau ngomong apapun didengerin, mau bahas apapun didengerin, mau pakai celana mau enggak ya paling diketawain gitu. Iya benar. Gitu kan. Benar. Karena kita rasa kalau semuanya sama siapa yang keren jadinya kan. Harus ada yang beda gitu sedikit. Oke, tadi ya saya terpantik sama statement dari Bang Ramji gitu. Kalian tuh belum pernah kolaborasi ini ya. Distorsi kolektif sebagai komunitas asal Cikarang dan Olsam band jazz progressive hardcore dari mana tadi Depok? Depok. Ya gitu. Kalau kalian berdua ini kolaborasi ini bakal gimana? Bakal dikasih nama apa coba? Ini mah kita what if aja lah, berandai-andai. Oli Samping dan Abang apa Ramzi. tadi? Mungkin kita bisa namain Irama Orkes Nusantara. Waduh. Ngeri. Nanti kita bikin satu showcase yang isinya semua musisi-musisi orkes gitu kita Yap. kumpulin di satu tempat gitu, kita bikin intimate, Mhm. kita ketemu dengan teman-teman di luar kota, mungkin salah satunya dengan orkes Olsam. Kita coba ya bikin keseruan bareng-bareng lah gitu. Serius gaji? Nah, Kita yo. agendakan Mas. Nah, lo. Aneh lagi nih Ini ntar. ada saksinya nih. Siap. Ada saksinya nih. Amin semoga terwujud aja. Kalau masalah nama atau apalah arti sebuah nama. Guys, Yang penting Ada. jalan bareng-bareng sama-sama yang tadi pengen ya saling tapi ya. silang. Apapun Oke. Ya semoga bisa terlaksanakan Mas. benar. Oke, tadi tuh ini loh, ada satu poin menarik juga yang kita sempat bahas di backstage bersama Bang Zam ya. Jadi Bang Zam ini, Olsam ini adalah band orkes gitu. Nah, pertanyaanku kan sebenarnya apa yang bikin band orkes ini kesannya selalu apakah seharus apa band orkes itu jadi kocak, jadi lucu, jadi parodi? Apakah itu tuh hal yang disengaja atau enggak? Atau ada nilai sejarah sesuatu yang kita belum tahu nih soal value-nya gitu?
sependek pengetahuan Ane ya soal mengorkes. Yep. Ya, mungkin teman-teman yang baru tahu orkes gitu, yang tadi Kang Bobby bilang Yep. lucu, harus funny gitu. Nyeleneh. Justru kebalikannya Olsam serius. Kawan-kawan Olsam serius loh. Serius ini? Serius. Ya kan Pengen tahu loh. progressive jazz. Hardcore. Rock, Gak boleh main-main itu. Gak boleh main-main, ini bukan main-main gitu. Tapi kita main. Jadi tuh Jangan main-main dalam bermain. kalau sependek pengetahuan Ane tuh orkes itu sebenarnya di tahun, kita tarik mundur dulu ya, nggak apa-apa ya, agak panjang nih. Mundur di Biar jadi orkes distorsi kolektif. Wah, Bang, orkes yang terdistorsi. Jadi kayak gitu. Cie, Gimana? Jadi kita mundur dikit di tahun-tahun 50-an lah ya. 50-an, wow. 50, 60 yang ngebawa itu orkes. Kalau tahu ayahanda Ahmad Alabar, Syekh Alabar, dia membawa God orkes bless. gambus gitu, yang beraroma Arab. Oke. Ketika orkes Melayu muncul dari Delhi, sebenarnya orkes ini sendiri kalau sependek pengetahuan Ane, musik yang dimainkan lebih dari 3 sampai 5 instrumen gitu. Mungkin penggalan dari orkestra kali sebenarnya gitu. Tanpa tra jadi kecil gitu ya. Orkestra gede gitu. Tapi jadi seru kan? Jadi seru ya? Indonesia. Oke. Oke. Banyak yang lahir kayak gini. Misalnya kangen band gitu ya. Orkes itu sebuah grup. Era-era itu ada orkes Gumarang, ada orkes Zainal Combo gitu, pimpinan Zainal Arifin, Oma Irama yang masih OM. OM itu kan orkes Melayu. OM. Terus era-era PMR, PSP, PHB, kawan-kawan mungkin dari kampus era itu terlalu pusing ya. Terlalu kusut mungkin di Indonesia, mulailah mainin orkes moral yang funny-funny liriknya. Dari bentukannya, dari segi aransemennya, kita nggak bisa mainin musik yang terlalu amat bagus gitu, sempurna gitu. Ada alat-alat sederhana yang ketemu kayak galon, kayak ukulele, kayak apapun, kita bisa bersenandung. Oke. Gitu. Sebenarnya awalnya udah serius tuh. Jadi sebenarnya nggak harus kocak ya. Memang ada tren yang terbentuk di suatu masa aja. Gitu. Sedangkan si Olsam sendiri mah super serius. Enggak super juga. Jangan ditambahin super. Oh gitu. Takut ya. Iya, ntar diomelin kita nggak bisa masuk yang lain kalau ada super-supernya. Iya. Nggak, ya santai sih sebenarnya gitu. Berarti kita tahu apa yang kita mau lakuin. Oke. Nah mungkin pertanyaannya kalau memilih musik orkes sebagai jalan ninja nih. Waduh. Dari sekian banyak opsi. Oke. Di 2015 kalau masih ingat ya saya ngeriset sebagaimana Anabel aja ini analisa gembel musisi-musisi BPJS kelas 3 lah. Tahu ya kan? BPJS kelas 3. Yang gak ditanggung. 2015 awal ngeriset kayaknya ke depannya teman-teman musisi-musisi mulai mempertanyakan identitasnya masing-masing gitu. Oke. Ketika menanyakan identitasnya pasti yang langsung bersinggungan bahasa ibunya. Yang mulai kikis hari ini gitu. Ketika Kang Bobby pasti dari Bandung, Kang atuh. Ketika bahasa itu nggak dipakai bakal hilang loh lama-lama. 2015, 2016 kita godok-godok, 2017, 1438 Hijriah bulan Ramadan. Kita putuskan untuk membuat sebuah band yang bernama Olsam kebetulan. Oke. Nah kalau dari Bang Ramji sendiri tuh memilih jalan ninjanya yang sekarang, movement, komunitas, kolektif, apa tuh pendorongnya? Kalau di Distorsi sendiri tuh sebenarnya dulu tuh kita berfokus di DIY punk sebenarnya. Deket sama Olsam. Sama. Masih satu roots kita sebenarnya. Satu roots, grassrootsnya sama nih. Cuman 4 tahun kita berjalan berfokus untuk teman-teman hardcore punk aja, kita rasa sepertinya
isunya nggak cuma mentok di situ deh gitu. Kayaknya kita perlu melebarin isu yang harus kita bahas nih gitu. Karena waktu itu tuh kejadiannya kita pernah bikin pameran pertama kali. Ada teman-teman dari Solo. Beliau seorang seniman realis, hijrah dari Solo ke Cikarang. Ternyata Mas ini tuh karyanya banyak gitu. Nah, beliau nanya, Mas mau ada pameran ya? Oh iya Mas, kita mau ada pameran. Kita boleh ikut samping gak sih? Oh boleh banget. Dia sempat jelasin, iya Mas saya seorang seniman realis gitu. Karya saya banyak, cuman semenjak saya pindah ke Cikarang, kita bingung nih mau dikemanain karyanya. Nah, akhirnya kita punya pikiran, kayaknya nggak cuma Mas ini deh yang punya keresahan seperti itu. Kayaknya di lini lain pun banyak yang merasakan keresahan yang sama. Tapi kita nggak punya wadah nih buat teman-teman. Nah akhirnya kita mencoba membangun ruang baru yang kita beri nama Distorsi Kolektif. Ya melebarkan menjadi multidisiplin ilmu supaya kita bisa menyelesaikan isu-isu yang menurut kita perlu diselesaikan di Cikarang gitu. Karena kita rasa kayaknya nggak cuma teman-teman hardcore punk aja nih yang perlu difasilitasin, bahkan ya semuanya juga perlu gitu. Ini menarik Kang Bobby sorry dipotong. Jadi kalau mau kasih tahu sedikit, ajan ya? Gak apa-apa lanjut dulu aja. Lanjut. Kasih tahu sedikit, sebenarnya DNA-nya musik di Depok tuh underground. Kalau Bandung juga sama, Bandung Timur itu underground juga. Depok band-band hardcore punknya. Daerah Pasar Segar. Oh pernah, Ya itu. Nah Olsam jadi sebuah oase di padang tandus. Waduh. Karena mungkin mainin musik yang keren udah terlalu banyak gitu. Olsam di situ ada jadi pembeda. Olsam lah jadi asetnya Depok harusnya sih. Nah ini nih harus didengar nih sama keputusan pemangku kekuasaan. Ya. Iya jadi unik kan gitu. Oke, ini mungkin karena kita udah mau closing ya. Pertanyaannya kita pengen kalian beri statement soal posisi masing-masing. Ini sebagai collective movement, ini sebagai musisi gitu. Masukan tentang industri kreatif. Menurut kalian seperti apa? Mungkin lebih peka sih Mas terhadap ya lingkungan kita ini. Siapa nih yang harus pekanya? Kita semua. Oh kita semua. Karena pada Semua akhirnya pelakunya. daerah suatu daerah dengan individu-individu maupun kelompok menjadi bagian dari daerah itu tersebut. Jadi mau gak mau kita semua yang tinggal di suatu daerah itu memang harus peka terhadap daerahnya gitu. Kalau kita rasa kita punya keresahan yang sama, mungkin kita bisa suarakan atau kita bisa bikin sebuah pergerakannya, merespon ruang-ruang yang ada gitu. Karena kita selalu berpikir kalau cuma berisik doang nggak bakal bikin sejarah, cailah gitu. Tanpa ada aksi. Betul. Tanpa ada solusi. Gak Oke. ada, Mas. Dari Mas Jam, Bang Zam. Kalau dari aneh kurang lebih kayak gini. Ketika kita bicarakan sebuah kesenian dimanapun berada, seharusnya memang tidak elit gitu. Kita bisa sentuh dimanapun masyarakat gitu. Humble tuh. Ya. Harus selalu humble ya. Itulah fungsinya kesenian maksudnya. Kalau menurut aneh pribadi gitu. Sepakat. Dan kesenian yang dilakuin terus menerus. Ya kayak gini contohnya ya, kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol padahal teman-teman hujan gitu ya. Ya atas dasar apa mereka ya kan mau mendengarkan kita. Belum tentu ya kan, mungkin ntar online ya. Tapi ya sebenarnya emang inilah sebuah kesenian gitu yang seharusnya banyak banget sih sebenarnya kalau untuk Oke. Tapi menurut kalian sendiri termasuk optimis gak sih? Kayak misalnya gini ya, kalau Olsam sebagai musisi pasti punya optimisme terhadap industri kreatif. Menurutku kayak oke, kalau memang optimis ya sebagaimana musisi ya gitu. Nah itu pertanyaannya juga sama kayak, nah untuk Distorsi Kolektif sendiri ngelihat industri kreatif tuh sesuatu yang harus ditaklukkan atau memang banyak bertentangan apa gimana nih? Sesuatu yang perlu ditaklukkan sepertinya enggak sih Mas ya. Oke. Tapi yang selalu mungkin bertentangan, ada beberapa hal yang pasti sifatnya akan bertentangan. Oke. Tapi di luar dari itu semua, mau gak mau sih kita harus tetap kompromi dan kita tetap harus optimis sih. Karena ini ruang yang kita bikin, wadah yang kita buat selama ini, kita rasa
ya ruang itu akan memfasilitasi teman-teman gitu. Karena gimana mau gimana mau ruangnya sustain kalau individunya aja belum kita sustainin gitu. Jadi kita harus peka terhadap individu dan teman-teman, baru di mana ruangnya itu bisa sustain gitu. Kalau menurut kita sih. Jadi tetap tentang mau berkesenian, mau tentang kolektif, kepekaan. Apapun itu. Itu human being ya, yang menjadikan kita manusia ya. Sadar dan waras. Waras Oke. sama attitude kayaknya ya. Oke, Itu attitude kayaknya sepakat. jadi paling Sepakat. vital, apalagi masalah komunal kan sebenarnya basic ya di situ-situ aja. Iya. Apalagi ada loh stigmanya kayak anak seni, anak musik, terus ya anak yang suka nongkrong di jalan pasti bad attitude. Nah itu tuh terlepas stigmanya nyata apa enggak, kita harus lawan sih. Ya, Buktikan itu salah. ya belum tentu. Gitu. Belum tentu gitu. Nah kita sudah ada di penghujung, waktunya juga terbatas ya. Terima kasih banget sebelumnya buat Bang Ramji, Bang Zam, Bang Bobi. buat Distorsi Kolektif. Semoga semakin masif, semakin ekspansif, semakin impactful, dan yang pasti selalu happy dalam fight ya. Itu karena jalan-jalan ninja seperti ini sangat menguras stamina. Saya juga pernah paham gitu. Istiqomah selalu gitu. Semoga. Buat Bang Zam dan Olsam, denger-denger 2025 mau ada album, mau ada tour. Insya Allah didoain album akan segera Ya, mateng gitu. matang ya, semoga nanti karyanya juga memberi keunikan, menambah warna, banyak yang suka ya. Banyak Amin, dan kuping-kuping yang doyan. Tetap berkembang selalu buat kita Amin, semua. amin. Dan seperti yang kita bahas tadi, tetap berusaha jadi orang yang lebih baik ya. Gitu, mungkin. Oke, untuk episode podcast 2.4 kali ini saya cukupkan. Saya Bobi Rendra dan di sini ada Bang Zam dan Bang Ramzi. Kita pamit. See you netizen. See you. Wassalam. Wassalam.